Doa selesai, terima kasih. Mohon izin konfirmasi, Saudara Esti Lestari, apakah bisa mendengar suara saya? Mendengar, Bapak. Oh, J. Prof. Hartuti bisa mendengar suara saya di sana? Satu. Baik, nanti kita akan ada 3 sesi. Yang pertama yaitu paparan presentasi proposal Saudara, kemudian di bagian kedua nanti ada tanya jawab dan diskusi ya terkait dengan proposal Saudara. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan kesimpulan dari para penguji. Ya, baiklah. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu apakah Saudara Esti Lestari hari ini dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Oke, baik. Silahkan menyampaikan proposalnya sekitar 15-20 menit saja. Ya, kemudian nanti kita lanjut di sesi kedua. Nanti kalau sudah mendekati 20 menit ya, kira-kira kok belum selesai nanti saya notice ya. Oke. Baik, silakan slide-nya ditayangkan dulu. Sudah dicoba tadi? Sampun, Pak. Oke, baik. Silakan ditayangkan. Sampun terlihat, Bapak. Ya, sudah terlihat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Heri Hermawan ST MT PSG selaku Ketua Penguji, Ibu Prof. Dr. Hartuti Purnaweni MPA selaku Penguji 2, Bapak Profesor Dr. Purnawan Adi Wicaksono ST MT selaku Pembimbing, Bapak Dr. Budi Warsito SSI MSI sebagai pembimbing saya. Perkenalkan, saya Esti Lestari, mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan proposal saya berjudul Strategi Penguatan Keberlanjutan Bank Sampah Ngudi Lestari dengan analisis pendekatan SWOT. Di mana penelitian ini dilatar belakangi dengan volume sampah global yang diproyeksikan meningkat 70% pada tahun 2050 berdasarkan data World Bank tahun 2018. World Bank. Indonesia menghadapi peningkatan timbulan sampah yang mayoritas dari rumah tangga. Kemudian Kota Semarang sendiri menghasilkan sampah 1.189,71 ton per hari berdasarkan data SIPSN tahun 2024, di mana 72% berasal dari rumah tangga. Kemudian di Semarang ini terdapat TPA Jatibarang yang saat ini mengalami kritis dan overkapasitas karena begitu banyaknya sampah yang dikirim ke TPA Jatibarang. Dengan bank sampah menjadi salah satu solusi strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian di Kota Semarang salah satu bank sampah yang ada yaitu Bank Sampah Ngudi Lestari yang berada di Kelurahan Tinjomoyo yang telah beroperasi selama 6 tahun, berdiri tahun 2019. Namun, berdirinya Bank Sampah Ngudi Lestari masih menghadapi tantangan berbagai multidimensi. Berikut adalah peta administrasi Kelurahan Tinjomoyo. Kelurahan Tinjomoyo
mempunyai luas 202,47 hektar dengan jumlah penduduk 9.714 jiwa dengan 3.410 KK yang terdiri dari 8 RW, 46 RT. Bank Sampah Ngudi Lestari ini berada di salah satu RW di Kelurahan Tinjomoyo, yaitu RW 7 di RT 1. Berdiri tahun 2019 dengan nasabah 314, namun pada saat ini yang ada tinggal 201 nasabah yang aktif. Di mana Bank Sampah Ngudi Lestari ini mempunyai tantangan dari aspek ekonomi, yaitu tergantung pada fluktuasi harga pasar, kemudian sosial partisipasinya tidak stabil, jadi naik turun, yang ditunjukkan dengan nasabah yang tinggal 201 saja. Kemudian dari aspek lingkungan, pemilahan tidak optimal, kemudian untuk teknologi yaitu sistem manual. Jadi pencatatannya hanya menggunakan nota biasa, jadi rawan terjadi kesalahan dalam pencatatan. Kemudian untuk informasi yang diberikan kepada nasabah hanya melalui WhatsApp. Belum ada media lain. Kemudian untuk aspek tata kelolanya yaitu tidak ada rencana strategis 5 tahun dan SOP baku. Mengapa penelitian ini penting? Karena belum ada studi yang mengintegrasikan 5 aspek keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, dan tata kelola kelembagaan secara komprehensif. Di mana bank sampah akan berkelanjutan jika dalam aspek sosial dia memberikan benefit, kemudian di dalam aspek ekonomi dia memberikan profit, kemudian dari aspek lingkungan dia berkontribusi mengimplementasikan 3R, kemudian aspek teknologi yaitu bisa mengikuti perkembangan teknologi yang maju saat ini. Kemudian untuk tata kelola dan kelembagaan, bank sampah akan berjalan dengan baik, profesional jika tata kelolanya juga baik. Kemudian dari latar belakang di atas ada 3 rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana kondisi existing kinerja Bank Sampah Ngudi Lestari dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, dan tata kelola kelembagaan. Kemudian nomor 2, yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung keberlanjutan Bank Sampah Ngudi Lestari. Berdasarkan dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, dan tata kelola kelembagaan. Untuk rumusan masalah yang 3 yaitu bagaimana merumuskan strategi penguatan untuk meningkatkan keberlanjutan Bank Sampah Ngudi Lestari. Dari 3 rumusan masalah tersebut ada 3 tujuan. Tujuan pertama yaitu mengevaluasi kinerja existing Bank Sampah Ngudi Lestari dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, tata kelola kelembagaan. Kemudian untuk tujuan kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung keberlanjutan Bank Sampah Ngudi Lestari dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, tata kelola kelembagaan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu merumuskan strategi penguatan untuk meningkatkan keberlanjutan Bank Sampah Ngudi Lestari. Dari tujuan tersebut diharapkan ada manfaat untuk pengembangan model keberlanjutan bank sampah yang komprehensif, kemudian kontribusi pada ilmu manajemen lingkungan dan ekonomi sirkular, kemudian pedoman bagi pengelola bank sampah, dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Adapun kajian pustaka sudah ada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Anam dan Siwendra, yaitu hasil penelitiannya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di bank sampah. Kemudian pada tahun 2023 yaitu oleh Sinaga, Bank Sampah Digital menciptakan nilai tambah ekonomi sirkular. Kemudian Fatmawati tahun 2024 hasil penelitiannya adalah pengelolaan sampah di Kabupaten Maros melalui bank sampah secara konsisten meningkatkan hasil ekonomi. Kemudian O et al. Hasil penelitiannya adalah ekonomi sirkular sebagai solusi utama untuk mencapai emisi nol bersih di sektor pengelolaan limbah. Kemudian penelitian dari Farid Islam tahun 2024 yaitu dihasilkan perubahan ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular dapat membantu mencapai SDGs dengan mengurangi emisi GRK, beban TPA, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan kesehatan.
Kemudian penelitian dari Susilo dan Alfarisi tahun 2024, yaitu pengaruh praktik pengelolaan sampah rumah tangga terhadap kesadaran lingkungan masyarakat perkotaan. Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori yang pertama adalah teori ekonomi sirkular, di mana sistem ekonomi yang meminimalkan sampah dan memaksimalkan sumber daya, di mana prinsipnya reduce, reuse, recycle, sehingga bank sampah adalah bentuk implementasi ekonomi sirkular, di mana ekonomi sirkular dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta berkelanjutan. Kemudian teori yang kedua adalah teori peran stakeholder, di mana adanya keterlibatan berbagai pihak dari masyarakat, pengelola, pemerintah, industri, sehingga membutuhkan kolaborasi multi stakeholder untuk keberlanjutan bank sampah Ngudi Lestari. Di mana aktor-aktor yang terlibat dalam bank sampah yaitu ada masyarakat, perannya melakukan pemilihan sampah dari sumber dan partisipasi aktif sebagai nasabah. Kemudian bank sampah sendiri bertindak sebagai fasilitator, edukasi, dan pengumpul material. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah membuat dan menegakkan regulasi Permen LHK nomor 14 tahun 2021 serta memberikan insentif dan dukungan kebijakan. Kemudian industri sendiri adalah pengambil material daur ulang dari bank sampah untuk proses lebih lanjut. Kemudian untuk teori yang ketiga adalah teori perubahan perilaku, di mana faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu adanya kesadaran lingkungan, insentif ekonomi, dan norma sosial. Oleh karena itu, strategi penguatan keberlanjutan bank sampah Ngudi Lestari harus dirancang dengan mempertimbangkan integrasi ketiga faktor psikososial ekonomi tersebut. Kemudian yang keempat adalah teori pembangunan berkelanjutan, di mana integrasi aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial bank sampah berkontribusi pada SDGs. Teori pembangunan berkelanjutan memberikan pandangan yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan strategi penguatan yang seimbang dengan mempertimbangkan kontribusinya secara simultan terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan keadilan sosial. Kemudian landasan teori yang terakhir adalah teori isomorfisme kelembagaan, di mana tekanan institusional yang mempengaruhi bentuk dan strategi organisasi. Ada tiga, yaitu isomorfisme koersif, di mana kepatuhan regulasi, dan isomorfisme mimetik, mengadopsi inovasi dan praktik terbaik dari model yang telah terbukti berhasil. Kemudian isomorfisme normatif, meningkatkan kapasitas dan legitimasi melalui pengembangan SDM dan partisipasi dalam jejaring profesional. Dalam penelitian ini menggunakan mixed methods, yaitu concurrence and batch. Metode pertama adalah menggunakan kuesioner. Kita ambil 81 responden dengan menggunakan rumus Lovin, didapatkan 81 responden dengan mirrornya 10%. Kemudian yang kedua adalah wawancara mendalam dari pengelola dan fasilitator kelurahan. Kemudian yang ketiga, observasi partisipatif, yaitu dengan saya sendiri masuk sebagai nasabah di Bank Sampah Ngudi Lestari. Kemudian studi dokumentasi. Kemudian untuk analisis datanya yaitu secara kuantitatif, yaitu menggunakan statistik deskriptif, yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian untuk kualitatif, menggunakan reduksi data, penyajian, kesimpulan. Kemudian setelah analisis kuantitatif dan kualitatif, kita memasukkan analisis SWOT-nya, kemudian kita masukkan ke matriks IFAS, EVAS, dan kita buat matriks TWOS. Kuesioner menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengisi faktor-faktor analisis IFAS, EVAS, dan setiap faktor diberi bobot 0-1 dan rating 1-5. Kemudian kita susun matriks TWOS, yaitu dengan SO strategi menggunakan kekuatan untuk merangkap peluang, WL strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, ST strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, kemudian WT strategi menyembunyikan kelemahan untuk menghadapi ancaman. Kemudian hasil yang diharapkan adalah identifikasi
tantangan, dan peluang di 5 aspek keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, dan tata kelola kelembagaan. Kemudian untuk hasil yang lain, rekomendasi strategi SO, WO, ST, dan WT. Kemudian rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dan pengelola. Demikianlah proposal penelitian yang saya sampaikan secara ringkas. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bank sampah Ngudi Lestari untuk keberlanjutan bank sampah. Saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Untuk menyempurnakan penelitian ini, saya mohon saran dan kritik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, Assalamualaikum. Berarti saya ya? Ya, baik. Mbak Esti, ya Mbak Esti Lestari. Selamat ya, sudah sampai di tahapan proposal ya Mbak. Terima Ini kan kasih, sudah Ibu. usaha keras ya Mbak. Siap. Tapi ini pekerjaan saya, tugas yang diberikan Mas Has dan Pak Amar ke saya hari ini adalah untuk melihat ya Mas. Siap. Melihat kelengkapan proposalmu sehingga dengan harapan nanti ketika Mbak Esti ke lapangan itu sudah lebih mudah ya, dan menulis hasil juga lebih mudah. Kalau saya berikan ini dari apa ya, kalau saya mengungkap Oh, J. Oh, siap. J. Ini saya stop screen dulu atau gimana? Stop screen, Pak. kita Oh, siap, Ibu. Biasa aja, J. J, Ibu. Oh, J. Siap. Ini apa yang ada di tujuan pustaka ini mestinya teori itu sebenarnya itu apa? Bantu menjawab di dalam jawab perusahaan masalah dan tujuan. Berarti menjawab masalah dan tujuan. Itu kan harus sesuai dengan Siap. dari apa ini dulu ekonomi sirkular dan perilaku pembangunan berkelanjutan isomor. Mau itu kan nggak ada di sini. Maksudnya itu kan Di sana juga nggak ada. nggak ada, Bu. Cuma keberlanjutannya itu Teori itu nggak ada. Tidak oh, siap. ini pasti di dalamnya ada ini. Pembangunan berkelanjutan pasti tentang itu harus eksplisit. Oh, siap. Harus eksplisit karena tujuanmu. Dan itu tujuanmu ini. Dan kinerja bank sampah. Dan faktor yang menjadi penghambat dan mendukung keberlanjutan bank sampah. Dan strategi ya, keberlanjutan bank sampah. Dan ini coba kita lihat dari urusan masalah ini kan mengevaluasi kinerja. Karena teori kinerja. Makanya itu harus menggunakan kalimat itu tidak boleh apa yang ada di pikiran kita, tapi harusnya karena ini cukup. Siap. Kalau ini kinerja ya berarti ada teori. Oh, siap. Karena teori itu tidak ada. Iya. Banyak. Itu S1-nya apa? Kimia, Ibu. Ah,
Oke, tapi kan bisa bergantian. Oke, nanti saya tambahkan Ibu. Jadi kalau ini kinerja ya harus ada kinerja. Oke. Jadi kalau yang akan dilihat adalah bagaimana kondisi existing bank sampah ya oke. Jadi nggak usah pakai kinerja. Oh, oke. Ada kata kinerja ini harus ada teknik. Berarti kinerjanya dihapus ya. Ya. Karena saya tuh ada membaca jurnal itu bahwa bank sampah itu akan keberlanjutannya itu ada 5 aspek itu. Tanya. G. Mana ini? Dalam teori ini yang mana? Teori ada satu yang menyebutkan bahwa ada 5 aspek yang masalah. Latar belakangnya itu. Bukan Agak kemarin itu kan saya menemukan di jurnal bahwa keberlanjutan operasional bank sampah merupakan konsep multidimensi yang tidak bergantung pada lingkungan, melainkan faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan tata kelola kebijakan. Oh, siap. ya, jadi apa yang rumusan masalah dan tujuan ini kan untuk mencari bahwa itu menggunakan apa yang bikin jadi kayaknya teori yang dikatakan dengan tujuan dengan rumusan masalah kayak matching Ya. nggak matching kan ada kebelakang tapi belum ada teorinya yang praktik di penguatan itu juga belum ada di sini akan ini teknik analisis SWOT evaluasi materi alasannya apa? Karena teknik ini lebih mudah untuk menentukan strategi nanti. Jadi itu seperti ini ya sudah banyak ada di dalam ini cek matchingnya dengan tujuan penelitian dan judul gitu. Nah, itu harus teknik analisis ini juga tidak ya, ada dalam latar belakang. Yang ini kayaknya enggak. Jadi bagi itu harus Periksa ya. periksa. Siap. Bentuk dari kerangka kegiatan kota besar Indonesia di bawahnya Big data dunia. Setelah itu langsung ngomong ke bank sampah. Di halaman 2 ya lagi. Kemudian mendadak Injomoyo, balik Injomoyo, balik Semarang, tidak bisa kemudian kenapa misalnya bukan terminal dan dasarnya dari apa? Dari Dunia. Ya. Jumlah sampah Indonesia jadi kita bisa nyari sampai Itu dicantumkan ya Ibu nanti. Ya karena topiknya ini sampah sehingga Mbak Esti harus menguasai tentang sampah ini seperti tidak boleh kita tergantung pada pendapat orang lain. Jadi ini misalnya alinea
satu artinya jumlah sampah akan naik 3 kali lipat pada tahun di negara berpenghasilan rendah. Jumlah sampah akan naik 3 kali lipat. Ya, sampah global akan meningkat sebesar 7% dari tingkat saat ini. Dan tingkat saat ini itu berapa? Kan nggak ada. Jadi kalau 70% meningkat dari apa? Dari berapa gitu kan? Tidak bisa kita bilang hanya 7%. Yang kemudian kota Semarang hanya mempunyai satu tempat pembuangan air. Memang tidak kota. Ya, jadi apa ada yang bisa lebih dari satu? Karena sementara. Nah kemudian sistem pengelolaan pada pendekatan kumpul angkut dan tidak dapat mengatasi permasalahan sampah yang sehingga itu kurang penjelasan ini paradigma lama dan paradigma baru itu KM management sama jadi tidak ini paradigma lama sampah itu tidak bisa secara akademik nggak bisa ya ini kalau yang saya gini-gini itu namanya ada missing ada yang missing. Nah, kemudian di halaman 2 sampah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. How? Tanya kayak gitu. Nah, perkembangan bank sampah di Indonesia ya kemudian Jawa Tengah langsung dilestari. Itu nggak bisa. Harus menemukan alasannya. Jadi misalnya bank sampah apa? Ini ya sampah Jawa Tengah sampai ke Semarang kan? Indonesia dan Jateng dan sampai Semarang itu harus benar ya. Jadi saya Caranya itu tidak bisa. Tidak harus Indonesia Jateng dan Semarang. Kan ini ya kelurahan di Jawa yang terletak di Kecamatan Banyumanik kan bukan kecamatan. Why this place? Kenapa bukan ke pemerintahan? Kemudian meskipun bank sampah dari NL telah menunjukkan kontribusi positif. Nah, siapa? Keberhasilan bank sampah lestari atas siapa? Datangnya dari mana? Tidak ada ya. Dalam juga ini tidak ada. Ya, harus langsung keberhasilan ya. Ya, pasti itu jangan langsung menjurus ke lestari. Ini kan seperti menjawab pertanyaan di halaman awal. Kan ini baru ditanya, baru pertanyaan ini akan bertanya bagaimana posisi existing. Nah, itu juga terjawab di halaman 3 dan 3. Ada kemudian di rumusan makro ditanyakan bagaimana posisi existing. Itu berarti kan sudah terjawab. So why do you do this research? Dan terjawab dari kepada itu.
Tapi kalau di Jawa yang siapa alasannya? Jadi tidak punya kerjasama dengan pekerjaan. Apakah yang apakah yang bisa. Kalau itu Mbak dicari bank sampah yang punya kerjasama dengan pegadaian dan kerjasama dengan pegadaian juga ini gaji bersama. Kalau sudah punya kerjasama dengan pegadaian, kan nanti mereka masih itu kan itu belum ada di dalam lapangan. Jadi alasannya nggak bisa. Nah, kemudian ya sampai di manfaat penelitian. Dan teoritis muncul kata ekonomi sirkular yang notabene tidak muncul sama sekali di dalam penelitian. Kenapa? Apa ini? Saya tanyakan ekonomi sirkular apa ini? Pak ini katanya asing di dalam medis ini asing. Dan ada IPAS, ada ini kan batasan penelitian. Penelitian secara khusus kan fokus dan kedalaman hanya mengkaji bangsa KNL. Itu harus ada. Terus ini kan bukan batasan, bukan batasan nanti jadi itu ada fokus dan fokus. Kenapa efek lagu efek? Kenapa? Terus yang ini nanti hasil. Jadi jangan sudah mengungkapkan tentang PL di awal-awal, jadi kan baru apa ya? Jadi gambaran wilayah yang gambaran wilayah inilah nanti petanya tidak cukup karena tidak ada terlalu kecil dan terlalu kecil lebih baik FT ini kan kalau di Jawa ya kalau mau lagi pakai dan kita pakai yang banyak 200 nanti sudah akan ketemu misi dan itu nanti akan tapi ke Cimet itu peta dasar kita nah kemudian kerangka konsep penelitian kerangka itu ada kerangka kalau kerangka pikir dan ini kerangka pikir itu sudah jadi pasti kan ada tesis lain ya jadi ini kerangka pikir berarti ya SSTC ya jadi ada latar belakang kemudian ada tujuan penelitian dan ada petunjuk penelitian 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 dan nanti diakhiri dengan kesimpulan nah itu kerangka pikir nah dan tujuan pustaka skripsi pasti bisa ini tambah nah kemudian tampil militer kalau ini ada tahu apa aspek ekonomi sosial
aspek yang membahas keberlanjutan itu ada itu apa saja. Nah, itu ada di sini. Ya. Kemudian tujuan pustaka itu saya bilang di klaster sesuai dengan tujuan. Jadi misalnya di klasternya itu tentang artikel tentang sampah, kemudian tentang bank sampah, kemudian tentang pembangunan berkelanjutan, misalnya ya. Misalnya itu. Yang harus ada di dalam tujuan pustaka ini adalah definisi tentang lingkungan. Karena Mbak Esti nanti menjadi sarjana utama lingkungan. Jadi di mana ini? Belum ada toh? Ya, jadi kajian pustaka itu harus ada tentang lingkungan. Lingkungan itu apa Mbak? Itu menurut definisi siapa? Undang-undangnya ada nggak? Undang-undangnya ada nggak? Definisi lingkungan. Undang-undang apa? Kalau mahasiswa MIL harus tahu, wajib itu. Kalau mahasiswa prodi lain nggak tahu nggak apa-apa. Permen LHK itu. Bukan. Ada undang-undang. Permen itu kan sudah implementasi dari undang-undang. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya itu 3 perkembangannya. Undang-undang nomor 4 tahun 82, undang-undang tentang 23 tahun 97, dan undang-undang 32 tahun 2009. Ya, itu. Nah, itu ya. Kemudian landasan teori ini tadi ya. Mendadak ada teori ekonomi sirkular, ini kan nggak ada di tujuan penelitian. Ya. Nah, kemudian definisi sampah ini belum ada. Yang ada adalah teori pengelolaan sampah terpadu. Apakah itu teori? Apa bedanya teori dengan konsep? Menurut saya nggak usah pakai kata teori, karena teori itu mempunyai kriteria tersendiri. Ya, jadi sampah dulu apa? Sampah itu apa? Nah, bagian dari sampah itu ada nanti timbulan, sumber timbulan sampah, ada pengelolaan sampah, baru pengelolaan sampah terpadu. Jadi kenapa Mbak Esti harus mempelajari banyak teori? Karena ini nanti digunakan untuk menulis hasil. Kalau Mbak Esti tidak membaca banyak tentang topik itu, nanti di dalam hasil menulis apa? Ya kan? Memang harus karena ini fokusnya sampah, maka harus menulis tentang membaca banyak tentang sampah. Ya. Kemudian menurut SIPSN komposisi sampah berdasarkan jenis di Kota Semarang, kan Kota Semarang baru akan dicari. Kan bukan kajian pustaka. Ini nanti di hasil penelitian kok. Kan pertanyaan pertama tadi kondisi existing pengelolaan sampah, kondisi bank sampah gitu. Itu nanti. Nah, kemudian sampah di kota besar di Indonesia itu diperkirakan hanya terangkut 60%. Nah, yang 40% kemana? Nah, menurut KLHK, pengelolaan sampah terdiri dari 2 tahap. Ini kata KLHK tentang apa? Pengelolaan sampah. Ada undang-undang tentang sampah enggak? Undang-undang berapa? Nah, itu harus tahu. Harus tahu. Ada undang-undang tentang sampah, itu harus tahu. Ya, undang-undang lingkungan hidup, kemudian ada undang-undang tentang sampah, pengelolaan sampah. Harus dibaca. Harus dibaca. Nah, dari membaca undang-undang itu nanti Mbak Esti mungkin akan menemukan faktor pendorong, faktor penghambat dan sebagainya. Karena ini kalau mau mencari pertanyaannya itu bagaimana kondisi existing kinerja itu harus dicari dari sudut apa? Kan harus jelas ini nanti. Ke lapangannya harus apa? Coba nanti kita lihat ya. Kemudian peran stakeholders bank sampah. Kemudian kata Freeman ngomongnya gimana nih? Dia ngomong tahun 1984. Apakah Mbak Esti bisa mencari referensi yang lebih baru? Ini kan sudah dari abad lalu. Iya Bu, mana cuma dapat jurnal yang sudah menggunakan itu. Ya pakai jurnalnya saja. Jurnalnya lebih baru. Ini karena sudah tahun 84 ya, sudah too old. Ini sudah abad yang lalu. Ya toh, 40 tahun yang lalu itu.
Kita sudah 2025, Siap. 45 tahun yang lalu. Oke, sesuai. Nah, ini peran aktor dalam pengelolaan sampah. Ini juga melihat dari mana sumbernya, dari mana? Emang referensi betul gitu? Iya, ini Tabel referensinya Anam dan si Windaryati ini. Jadi setiap masyarakat ini dari referensi Anam, kemudian bank sampah ini menggunakan referensi Fatmawati ini. Ini yang membuat tabel ini Mbak Esti sendiri Iya. atau? Saya. Tapi ini harus dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan primary, secondary, regulatory, economic. Siap. Tidak jelas ini. Iya. Ini apa penjelasannya belum ada. Kemudian teori perubahan perilaku. Loh, dari perilaku dulu, tahu-tahu sudah berubah. Mengapa teori perubahan perilaku dimasukkan di sini? Padahal perilaku itu tidak ada di dalam rumusan masalah. Nah, kemudian teori pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini juga, ini keberlanjutan mungkin ya dari kata ini. Nah, ini menurut Permen LH nomor 14 2021 bahwa bank sampah adalah, itu kan definisi bank sampah mestinya di depan. Bukan definisi pembangunan berkelanjutan dong. Pembangunan berkelanjutan itu apa, Mbak? Pembangunan yang menggunakan apa namanya? Jadi untuk memenuhi kebutuhan masa depan tanpa mengorbankan sekarang. Coba nanti dilihat definisinya. Setiap. Harus tahu. Kita apalagi mahasiswa amin harus tahu. Dan kok mendadak ada teori isomorfisme kelembagaan, ini apa nih maksudnya? What is this? Apakah kelembagaan juga bagian dari yang dicari? Misalnya tata kelola. Ini tata kelola kelembagaan. Mau mencari kelembagaannya atau mencari tata kelola? Karena kalau tata kelola itu governance teorinya. Teori governance sih, tata kelola. Seperti good governance itu loh. Good governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi isomorfisme ini aku nggak mudeng ini kenapa ada di sini. Nah, kemudian metode pendekatan concurrent embedded. Why? Karena ini kan menggunakan kualitatif sama kuantitatif. Kemudian saya menggunakan utamanya itu kuantitatif menggunakan kuesioner itu Ibu. Terus untuk pendukungnya wawancara dan observasi. Kenapa namanya concurrent embedded? Kan model concurrent embedded model yang digunakan dengan memilih salah satu yang menjadi metode utama. Kenapa ini apa hubungannya dengan mixed method? Ini adalah salah satu model dari mixed method. Mana yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu model mixed method? Belum ada. Saya baca di buku. Iya. Ya, kalau karena di abstraknya itu mixed methods, mixed method bukan concurrent embedded. Ya. Nah, ini coba nanti dilihat ya, mixed method ini pakai S apa enggak? Siap. Analisis dengan analisis SWOT, matriks IFAS. Nah, ini apa? Maksudnya apa tuh Mbak perbedaan penggunaan IFAS dengan SWOT? Jadi SWOT itu kan analisisnya melihat dari kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman. Kemudian dari situ kita memasukkan ke matriks EFAS dan IFAS itu. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternalnya. Yeah.
digunakan tapi menggunakan kuesioner Ibu. Kuesioner itu kan kita yang kita ambil kuesionernya itu hanya nasabah dan nasabah non nasabah dan nasabah. Kemudian yang untuk apa yang kuncinya itu kita ambil wawancaranya untuk mendukung hasil. Maksudnya itu kalau kuesioner itu kan saya hanya ngisi itu aja, sudah saya apa namanya, sudah saya kasih pernyataan itu, jadi nanti ada penilaian setuju sangat tidak setuju seperti itu. Yang ada terbuka, ada yang terbuka, ada yang terbuka Ibu. Oh, betul. Kenapa gitu? Iya. Data primer ini ini nanti untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pakai teori apa? Dari faktor penghambat dan faktor pendukung itu dari kuesioner itu Ibu. Oh siap. Tanya akan menjawab pertanyaan ini bagaimana kondisi existing, ada kondisi kan dari utama itu dari kita apa ini dan faktor kan ini dasarnya apa? Melihat dari kalau baca banyak penelitian tentang lihat dari ramuan tentang faktor dan nanti beberapa diambil ya atau mengkritisi dari salah satu peneliti, salah satu peneliti atau penggabungan dari beberapa, tapi harus ada biasanya. Itu tadi penggunaan data dan dikasih nomor kan? Atau ini kan ini sudah bagus satu misalnya ekonomi dia dari rata-rata tabungan ada jual sampah jadi dengan pengepul Itu kan dari bank sampah kan ada pengepul juga Ibu yang keliling di masyarakat itu. Kadang masyarakat itu kan memilih harganya berbeda dengan harga bank sampah.
C. Iya. Maksudnya itu kan informasi yang diberikan ke nasabah dan masyarakat itu hanya lewat WhatsApp, Ibu. Jadi hanya anggota nasabah saja yang bisa misalkan waktu Ini teknologi itu penggunaan timbangan dan sistem pencatatan digital. Kan sistem penggunaan timbangan digital. Dan sistem pencatatan digital pemanual. Nyelempil di tengahnya sumber komunikasi. kayak web gitu. Nah, itu harus sebutkan ya, Mbak. Ini yang itu sebetulnya kabel jenis data seperti sistem komputer. Operasi. Jadi terakhir, Yang terakhir. nah ini kan harus swab diberikan. Iya. Data kalau wanita Siap. kualitas kenapa menggunakan triangulasi? Triangulasi itu karena untuk menyamakan bahwa apa yang saya dapatkan dari wawancara 1, 2, 3 itu sama dengan sumber yang Nah, triangulasi itu adalah teknik data kualitas. kan kuanti sama kuali, Ibu. Tapi di sini Kuali. Iya. Siap. misalnya Pak Prabowo itu banyak. Siap, Ibu. Kalau yang lain itu wajib mengutip artikel tersebut. Oh, siap. Ini kan mengutip artikel orang di mana-mana soalnya usianya nggak pakai artikel gitu. Jadi, Nah, itu kan sebetulnya yang siap. itu wajib sekali. Diwajibkan oleh Pak Rektor. Kami saja dosen saja diwajibkan. Siap, Ibu. Jadi yang coba lihat kalau kan saya administrasi tentang sampah banyak karena fokus saya adalah Oh, sampah. siap. Ya, coba Saya pernah baca sepertinya, Ibu. Siap. iya ada sini artikel Hartwiti Purnama ini tentang sampah. Nanti Oh, kan siap. Siap, Ibu. ya
Ya, ada dosen-dosen yang lain, ya, Prof. Indah, kemudian siapa-siapa kita ada banyak. Ya. Ji. Pak Puji ini Pak, pembentuknya kan Pak Puji. Pak Ji. Puji itu padahal Guru Puji itu aksan. Iya. Ya. Gitu kan. Nanti aksan, Siap Ibu. Saya tambahkan. Ya. Sama. Pak Ferry. Nggih, sampun nggih. Selesai. Nggih. Nggih, tadi suaranya nggak kedengeran sama sekali, saya jadi nggak bisa ngikutin. Oh, Iya, padahal saya pegang, harusnya itu tadi saya pegang mic-nya di asto aja tadi. Saya sama sekali nggak tahu yang didiskusikan apa tadi. Oh, itu padahal tak Nggih, di sini. nggih. Pak, saya di sini, Pak. Nggih, nggak itu mic-nya mungkin nggak nggak kedengeran itu. Nggih, matur nuwun. Eh, berikutnya tugas saya berikutnya untuk uji ya, saudara Esti Lestari ya. Ji, Baik, Pak. selamat Anda sudah maju proposal ya. Anda angkatan berapa ya? Gimana Bapak suaranya nggak putus-putus? Ya ini tadi saya sudah sampaikan ke Kaprodi kalau pakai MS Team, kalau online itu selalu kayak gini ini. Ya. Kalau mungkin Nah, sekarang suara saya kedengeran? Ji. Ya di internetnya ini. Ya. Jadi nggak tahu kenapa ini selalu terulang-ulang. Oke, sekarang suara saya kedengeran nggak? Dengar Bapak tapi agak delay. Ya. Nanti kalau seminar hasil tolong Anda pakai headset ya. Ji. Jadi saya nggak usah teriak-teriak nih. Ini saya sudah pakai mic, masih teriak-teriak lagi ya. Ji, Pak. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, sebenarnya Anda itu mau membahas bagian apanya sih ya? Karena di situ Anda sebutkan di judul strategi penguatan keberlanjutan. Nah, sebenarnya sudah berlanjut atau belum? Atau sudah terjadi keberlanjutan atau belum? Atau ingin meningkatkan performanya? Ingin Coba yang meningkatkan. pertama itu dijawab dulu. Jadi Bank Sampah Ngudi Lestari ini kan sudah ada dari tahun 2019, sudah selama 6 tahun. Kemudian sudah banyak juga yang meneliti tentang Bank Sampah Ngudi Lestari juga. Tapi melihat dari dari jurnal-jurnal sebelumnya itu ada tentang penelitian tentang evaluasi kebijakan, yaitu bahwa di situ dihasilkan kepengurusan yang mulai redup, kemudian kesadaran masyarakatnya turun. Nah, itu kemudian juga ada penelitian yang lain. Kemudian Pak Ferry, Nun Sewu, saya izin untuk menuju ke Tembalang ya, karena saya ada kuliah jam 15. Oh, J, monggo J, saya silakan. izin, J, karena saya harus pergi dulu. J. Duluan ya, J, Mbak monggo. J, monggo. Makasih, Ibu. Jadi
Melanjutkan, izin Bapak melanjutkan lagi. Bank sampah ini idealnya itu seperti apa? Lah itu saya akan meneliti seperti itu. Ya, tapi saya nggak menemukan di naskah saudara itu mengkritisi itu secara sistematis. Ya, jadi kalau nulis, ya ini masukan aja ya. J. Kalau nulis, Anda harus jelas subjeknya apa, predikatnya apa, ya, keterangannya apa. Coba Anda lihat di judul itu, yang Anda lihat di judul. Di situ Anda sematkan di situ SWOT. SWOT itu metode ya, metode untuk menghasilkan gap untuk mendefinisikan strategi, ya. Jadi sebenarnya Anda akan membuat strategi peningkatan penguatan keberlanjutannya, atau hanya mau melihat. Kalau kekurangannya kan Anda sudah sampaikan tadi, ya. J. Kekurangannya apa? Permasalahan-permasalahan yang kondisi saat ini seperti apa. Jadi kalau mau dongeng, ya, kalau mau dongeng itu dicerna dulu masalah utamanya itu apa sebenarnya. J. Anda sebutin semuanya di situ, jadi nggak fokus, ya. Siap. J. Ya, jadi kalau orang dongeng, Anda sudah ngangkat topiknya itu ya. Ini topiknya bagus, cuma cara Anda cerita itu nggak menarik, ya. J, Saya Pak. harus terus terang ya. Topiknya ini bagus, tapi Anda nggak menceritakannya nggak menarik ya, sehingga yang Siap. baca bingung. Ini sebenarnya Anda mau ngapain gitu ya? Siap. J. Sebenarnya yang mau Anda sampaikan kan sebenarnya kata kuncinya strateginya kan ya? Iya. J. Nah ya, orang kalau membuat strategi berarti harus memetakan plus minusnya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, kekuatannya apa, ya toh? Ancamannya apa, itu nggak usah Anda sebutin jadi judul nggak apa-apa, itu nanti di dalam ada, Siap. ya. J. Terus kenapa kok harus pakai strategi peningkatan? Kenapa? Coba dijawab pakai kalimat yang bebas saja. Apa? Kenapa harus dibuat strategi peningkatan performa keberlanjutannya? Kenapa? Coba. Kepentingannya apa? Karena peningkatan penguatan karena sudah ada dan sudah berjalan, makanya perlu Nah, iya. ditingkatkan. Kenapa harus ditingkatkan? Kan berarti Dan menurun toh. Tadi Anda J. kontradiktif ngomongnya ya. Siap. Anda kontradiktif ngomongnya ya. Jadi J. Anda sebutin bahwa ini menurun. Sudah ada terus perlu peningkatan. Berarti ada masalah sama prosesnya. Siap. Ya. J. Jadi ngomongnya membingungkan tadi. Jadi Siap. sebenarnya Anda mau meningkatkan tapi Anda ngomong sendiri bahwa itu terjadi penurunan apa. Lah itu berarti ada sesuatu, ada masalah ya. Iya, Pak. Anda nggak usah ngomongin peningkatan keberlanjutan. Sudah berlanjut belum, berarti itu belum keberlanjutannya belum terjamin, belum stabil ya. J. Itu masalahnya. Ya toh? Iya. Jadi dongengnya jangan dibolak-balik, bingung yang baca. Ya, itu nggak Ya. tegas, itu namanya galau ya. Siap, Bapak. Anda sendiri bingung toh? J. Sudah ada tapi perlu peningkatan. Ya berarti belum kondisinya belum sustainable toh? Iya. Udah itu aja, to the point aja, nggak usah sudah ada tapi belum meningkat. Itu namanya tidak tegas ya. Bahasa akademik itu harus apa adanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda memang membuat kajian pustaka, ya. Tapi coba kalau bikin kajian pustaka itu dasarnya dari judul. Coba Anda lihat itu judul Anda.
Sekarang coba dicari yang jadi pembicaraan pertama di kajian pustaka apa, coba di subbabnya, coba Anda lihat. Penelitian tentang bank sampah dalam pengelolaan sampah dibahas dalam berbagai literatur seperti buku, jurnal penelitian. Subbabnya, judul subbabnya apa yang pertama Anda tampilkan di kajian pustaka, coba Anda baca. Subbabnya, judul subbab. Kajian pustaka, landasan teori, kemudian teori ekonomi sirkular. Subbab yang pertama apa? Teori ekonomi sirkular. Ya, gini-gini ya. Saya beri tipsnya, kalau Anda mau bikin kajian pustaka, yang Anda bahas pertama itu yang disebut terakhir di judul. Ya, saya beri tipsnya biar gampang. Itu di mana-mana jadi teori yang paling mudah dicerna. Orang kalau mau membahas sesuatu yang spesifik, pasti subjeknya dia tempatkan di depan. Ya. Y. Terus bagian yang terakhir, yang disebut terakhir, justru itu harus dibahas pertama. Jadi nanti ceritanya dari yang umum dari topik yang umum kemudian mengerucut, ya, dibalik, ya. Y. Boleh sebaliknya, tapi persoalannya lebih mudah yang mana menurut Anda, ya? Itu yang pertama. Anda ngomongin strategi peningkatan. Coba, ada nggak di kajian pustaka, Anda ngomongin gap permasalahannya apa di pengelolaan bank sampah? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Yang baca bingung. Sebenarnya yang mau Anda selesaikan apa? Ya. Kalau kajian pustaka bukan definisi ya, tapi Y. diskusi, critical review, ngeritik ya. Ngeritik. Jadi Anda nggak usah takut. Kritik akademik itu hal yang biasa. Jangan malu-malu kucing. Ya, Siap. mau Y. kritik takut. Lalu Anda mau neliti itu critical review, critical thinking. Ya, kok Anda nggak mau ngeritik terus mau ngapain kajian pustaka? Itu ya. Jadi Y. Anda harus mengkritisi operasional bank sampah, baik secara global, regional, nasional maupun lokal itu kondisinya saat ini seperti apa? Baru Anda ngomongin riset Anda di situ apa? Siap. Dongengnya begitu, ya. Y. Jadi yang baca nggak bingung, gitu ya. Siap, Pak. Terus, kalau Anda sudah tahu gap permasalahannya apa, terus yang akan Anda kerjakan untuk ngisi gap itu apa? Tadi Anda sebutkan ada penurunan nasabah, kemudian organisasinya sudah nggak kondusif, mungkin nggak ada insentifnya, jadi pengurusnya nggak semangat gitu ya. Lo ngomong apa adanya aja, Siap. jangan malu-malu ya. Y. Itu riset ya. Siap. Anda melakukan pilot study nggak? Anda melakukan pilot study nggak? Iya. Survei awal Anda lakukan nggak? Iya. Iya. Ngapain survei awalnya? Saya wawancara ke Ketua Bank Sampah. Ya, wawancara tentang apa? Apa aja kendala yang dihadapi Bank Sampah Ngudi Lestari saat ini? Ya, itu Anda tuangkan di mana itu? Survei awal Anda itu Anda tuangkan di mana? Di bagian mana coba? Di latar Saya kok belakang, nggak... Pak. Hah? Di latar belakang. Kok di latar belakang loh? Harusnya oke lah di latar belakang. Di latar belakang. Tapi latar belakang nggak cukup untuk menerangkan itu. Pilot study itu harusnya Anda tuangkan di kajian pustaka dan metode penelitian. Siap. Dari data awal saya begini, kondisinya begini, maka ini begini. Sehingga itu di kajian pustaka boleh. Observasi awal, ya, itu data juga. Boleh, nggak ada larangan, ya. Y. Sehingga cerita Anda itu hidup, ya. Anda Siap. mau menyelesaikan menganalisis sesuatu, tapi Anda nggak tahu Anda mau ngapain. Repot.
Anda mau membuat strategi tapi Anda nggak tahu masalahnya di pustaka apa, di kehidupan nyata apa, itulah yang harus Anda diskusikan di kajian pustaka. Kajian pustaka tidak hanya ngomong definisi ini adalah, menurut ini, peraturan ini adalah, lah masalahnya apa gitu loh. Anda harus mengkritisi itu ya. Itu kajian pustaka yang benar. Siap. J. Ya. J. Anda terlalu sibuk sama ngurus mendapatkan referensi, tapi ada juga referensi yang sudah old fashion, sudah terlalu lama ya. Nah, itu ada strateginya. Kalau Anda nyari referensi, loh, Anda kan punya akun SSO toh? Iya. Lah ya, kenapa nggak dimanfaatkan? Kenapa referensinya banyak yang berbahasa Indonesia? Kenapa nggak bisa bahasa Inggris? Siap, Pak. Anda belajar bahasa Inggris dari SMP sampai kuliah dapat bahasa Inggris toh? J. Nah ya, kok referensinya berbahasa Indonesia lebih dominan? Apa hanya karena Anda tahunya bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak tahu? Nggak gitu ya. J. Anda kan ada teknologi sekarang sudah gampang. Itu bukan alasan ya. Siap. Jadi Anda manfaatkan itu SSO ya. Itu Anda mau cari jurnal berapapun jumlahnya, terus topiknya apalagi tentang lingkungan, banyak sekali. Ya. J. Pakai itu. Pakai Siap, Pak. searching-nya, pakai Scopus, searching kata kuncinya yang kaitannya sama judul Anda. Ketemu. J. Ribuan, bahkan ada jutaan. Ya. Tapi Siap. nyarinya yang benar. Ya. J. Yang hanya relevan dengan yang akan Anda kerjakan. Kalau nggak relevan, ngapain disitasi ya? Siap. J, Pak. Ya. Jadi kajian pustaka yang Anda buat itu belum menggambarkan critical review. Ya, saya nggak tahu masalahnya apa Anda, ya. Yang jelas yang saya baca dari naskahnya belum menyajikan ya gap analisisnya sebenarnya yang akan Anda isi gapnya itu apa, masalah apa. Contoh misalnya tadi Anda sebutkan, kenapa kok organisasi pengelola bank sampahnya itu orangnya ogah-ogahan atau tingkat partisipasinya menurun. Jangan-jangan memang ada persoalan komunikasi misalnya. Maka Anda bahas komunikasi komunitas atau masyarakat yang mengelola sampah itu kendalanya biasanya apa saja. Anda lihat referensi. Terus Anda bandingkan dengan masalah yang nanti akan Anda angkat. Jadi bagian akhir subbab itu sintesa yang Anda kaitkan sama yang akan Anda riset. Saya nggak melihat di setiap akhir subbab Anda kaitkan itu. Nggak ada. Nah, terus Anda mau meneliti bagian mananya gitu loh. Jadi di setiap akhir subbab itu harus dikaitkan. Anda misalkan membahas tentang apa? Teori interaksi atau partisipasi masyarakat untuk memilah sampah. Terus nanti Anda disintesanya di subbab itu, penelitian ini akan misalnya memetakan pola partisipatifnya. Berupa apa? Misalnya persepsi atau mungkin argumentasi nasabahnya misalnya. Misalkan ability to pay atau willingness to pay misalnya. Atau keinginan untuk berkontribusi atau berpartisipasi. Itu yang harus Anda petakan. Jelas. Ya. Nah, Anda mau bikin strategi kalau nggak Anda petakan dulu masalahnya apa, ya nggak bisa. Anda cuma bikin SWOT. Nah, terus SWOT itu alatnya. Matrik TWS. Bagaimana Anda bisa memetakan SWOT dengan baik kalau Anda nggak merangkumnya dari fenomena dan data yang ada di lapangan. Siap. Mulai dari observasinya nanti dapat apa, wawancaranya dapat apa, gitu loh. J. Nah, referensi untuk critical review boleh.
sebagai fondasi teoretikalnya boleh, nggak apa-apa. Tapi milih teori yang tepat itu juga penting. Ya, tadi pertanyaan-pertanyaannya Bu Hartuti tadi beberapa saya dengar, tapi sebagian besar saya nggak dengar karena mic-nya terlalu jauh ya. Saya Nggih, jujur Pak. aja ya, saya nggak Siap. bilang, oh saya dengar semua, oh saya bohong nanti ya. Nah, karena Nggih. memang nggak dengar ya. Siap. Nggih. Dan, ya, jadi saya mengomentari yang bagian saya aja ya. Jadi lain kali nanti kalau sidang ya, Anda harus prepare ya. Yang mau Anda sajikan itu masalahnya apa, metodenya itu harus runut ya, dan itu semuanya harus ada dasarnya Nggih, siap, Pak. ya. Anda mengambil teori tertentu itu harus ada dasarnya juga Siap. ya. Nggih. Terus teorinya bukan ngambil dari artikel orang lain, salah itu. Itu kesannya Anda cuma mengadop, ya. Anda Siap. nggak mengkritisi gitu ya. Sebenarnya naskah akademik itu sederhana kok, nggak susah-susah. Ya, kadang-kadang Anda yang terlalu complicated, ya. Anda Siap. pikirannya ini diambil, ini penting, harusnya semuanya dianggap penting, akhirnya nggak ada yang penting. Ya, jadi tolong kalau nulis dongeng, baik proposal, seminar hasil, seminar akhir, itu ya ada prosesnya, intronya bagaimana, kemudian diskusinya bagaimana, sintesanya bagaimana, metodenya apa, itu harus clear. Makanya dimanfaatkan itu database di SSO ya. Anda Siap. tuh sudah bayar SPP ya, sudah bayar mahal-mahal, nggak dimanfaatkan itu rugi ya. Saya Nggih. lihat referensi berbahasa Indonesia dominan. Lah padahal riset Anda itu ya nantinya kan ya menjadi acuan. Lah kalau Anda referensi yang diacu cuma referensi lokal dan belum tentu itu ada peer review-nya. Lah itu repot toh. Belum tentu Siap. benar juga. Ya. Tapi kalau yang jurnal internasional ada peer review-nya bereputasi, sudah dijamin itu. Ya, karena dia Nggih. melalui proses. Jadi tolong itu dimanfaatkan ya. Siap, Anda Pak. pakai reference manajernya apa untuk bikin sitasi? Mendeley. Lah ya pakai Mendeley, sudah pakai Mendeley tapi referensinya jadul lah. Siap, Pak. Nanti saya perbaiki. Lah ya, nek referensinya jadul, alatnya canggih tapi yang diolah sudah expired, gitu. Siap. Nah, ya jangan. Lah Nggih. Anda sudah punya fasilitas, ya dimanfaatkan, itu ya. Nggih, siap, Terus Pak. pertanyaan saya berikutnya, sebenarnya endingnya nanti riset Anda itu akan menghasilkan apa? Strategi kebijakan, Pak. Strategi kebijakannya siapa? Anda mewakili pemerintah. Maksudnya memberikan rekomendasi dengan temuan-temuan yang saya dapatkan, terus nanti saya sampaikan ke pengurus bank sampah ataupun pengelola yang lainnya. Itu nanti Itu nggak fokus itu ya. Ada ragu-ragu itu ngomongnya ya. siap. Ya. Anda kalau pas observasi lapangan, Anda gambarkan dengan sistematis. Saya kok nggak melihat ada gambar yang sistematis menggambarkan stakeholder-nya ya. Oh, jadi nanti saya tambahkan, Pak. Nah, itu artinya Anda belum siap. Ngerti nggak? Anda mau meneliti komunitas bank sampah. Tapi Anda nggak ceritakan ini siapa saja nih yang turut andil di organisasi bank sampahnya itu siapa saja. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, atau mungkin wali kota ya. Kemarin ada peresmian apa itu jalan apa Mangunwijaya ya toh, Romo Mangunwijaya. Anda tahu nggak? Tidak. Anda tahu nggak? Aduh, waduh itu berita paling baru di Pemkot Semarang. Siap. Ada akses. Aduh, gimana toh? Anda ngomongin tempat pembuangan akhir Jati Barang ya toh?
Tapi Anda nggak update lah, terus gimana? Itu loh, itu apa, passion-nya belum muncul ya. Tolong itu dijaga itu. Anda mau Siap. meneliti komunitas bank sampah, tapi Anda nggak petakan siapa saja yang mempengaruhi organisasinya bank sampah itu. Ya nggak ada menarik-menariknya didengar kalau Anda nggak dongeng sejelas itu ya. Itu ibaratnya kalau Anda ngerumpi sama teman Anda ya. Ngerumpi, oh ini makanan di sana enak itu. Anda akan menceritakan makanan yang mana toh, namanya apa, terus harganya berapa. Sampai sebegitunya kan ya. Sama ketika Anda mau cerita tentang bank sampah, organisasinya, pengembangan komunitasnya, ya. Anda ya harus dongeng, itu isinya siapa? Jangan-jangan isinya PNS semua itu ya. Makanya waktunya nggak cukup untuk ngumpul, untuk berdiskusi ya. Karena sibuk sendiri-sendiri misalnya loh ya, misalnya. Oh ternyata itu bukan PNS, itu warga masyarakat yang tinggal di sekitarnya misalnya. Di sekitar TPA Jatibarang. Dan biasanya itu ibu-ibu yang tidak bekerja misalnya. Ya. Jadi dia nggak ada yang memotivasi sehingga apa? Begitu nggak ada evaluasi ya sudah gitu aja lah. Harusnya gitu Anda dongeng, Siap, Pak. ya. Nggih. Lawang cerita komunitas mau membuat strategi, tapi Anda nggak cerita stakeholder-nya, kondisinya bagaimana dipetakan. Terus siapa sih yang dominan, gitu. Siapa yang tidak dominan, gitu. Siapa yang jadi regulator, ya. Atau itu partisipatif, murni, atau gimana. Harusnya itu Anda kupas habis, Anda ngomongin strategi. Anda ngomongin strategi, tapi Anda nggak ceritakan secara utuh. Ini entitasnya apa nih yang Anda mau ceritakan. Gitu ya. Nggih, Pak. Itu sangat mendasar loh. Itu sangat Siap. mendasar. Ya. Nggih. Jadi tolong, ini topiknya bagus, tapi Anda ceritanya kurang menarik. Ya. Siap, Pak. Eman-eman ya. Eman-eman. Nggih. Ya. Ini masalah nggak gampang ya. Tapi Siap. justru malah Anda nggak dalam ya. Anda perlu ngobrol lama sama pengurusnya bank sampah ya. Siap, Pak. Jangan Nggih. cuma formalitas, Pak ini kendalanya apa, terus tinggal pergi ya. Nggak ada kenangan yang berkesan yang Anda bisa tulis dengan baik ya. Riset itu harus begitu ya. Oh Nggih. Anda berkaitan sama masyarakat kok ya. Kalau Anda berkaitan sama robot, sama material yang ditanya. Ya, Anda Nggih, itu Pak. berkaitan sama masyarakat. Diajak ngobrol gitu loh. Gitu ya. Nggih. Wawancaranya juga bukan asal wawancara. Bapak usia berapa? Bapak sudah berapa tahun ngurus ini? Aduh, itu datar banget itu. Standar banget itu ya. Siap. Akhirnya nanti waktu bikin analisis bingung. Saya mau dongeng apa ya? Lawang Anda dongengnya sama waktu wawancara juga nggak dalam ya. Atau pas wawancara Anda sudah keliengan bau sampah di sekitar TPA misalnya ya. Nah, itu masalah lain ya. Nah, Anda ngalamin itu enggak? Ngalamin itu enggak? Enggak, Pak. Enggak lah ya. Anda tidak se-ekstrim itu ya. Kecuali Anda wawancaranya di TPA Jatibarangnya lah. Itu urusannya lain ya. Oh, Iya. Anda akan tutup hidung, tutup mulut ya. Ya, karena baunya memang nggak enak. Lah, Anda kan nggak ada masalah itu ya. Maka ngobrollah dengan masyarakat sampai dalam. Siap. Jadi judul Anda itu nanti akan kejawab dengan sendirinya. Itu indahnya riset kualitatif ya. Kalau Anda nggak ngajak ngobrol responden Anda, masyarakat yang jadi objeknya, Anda nggak akan nemu itu jawabannya. Ya, referensinya mau sampai 100 nggak ngaruh itu. Ya, Siap, Pak. Nggih. justru Siap. masalahnya yang harus Anda korek dari masyarakatnya itu di situ ya. Nggih. Begitu ya. Tolong Nggih. itu diperbaiki. Jadi dongengnya itu enak, dibaca enak. Terus waktu presentasi didengar, wah menarik ya.
mesti pertanyaannya akan menggali. Ya, jadi Iya. menggali lebih jauh lagi informasinya. Tetapi kalau Anda nggak cerita dengan dalam, yang ada cuma gini konfirmasi. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Akhirnya gitu aja. Ya, Iya. ya ibarat orang dongeng itu kalau ceritanya menarik, orang pasti akan tanya sampai detail. Ya, tapi Iya. karena Anda belum cerita sampai membuat orang tertarik, nah, berarti ada masalah dengan cara berceritanya. Cara nulisnya maksud saya ya. Iya. Tolong itu diperbaiki. Anda di Magister Ilmu Lingkungan harus membahas 3 komponen lingkungan ya. Biotik, abiotik, dan culture. Kalau Anda nggak ngomongin itu, Anda bukan mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan ya. Siap, Pak. Gitu ya. Nah, Iya. oke, begitu ya. Tapi ini topiknya bagus loh ya. Saya Iya. nggak mengatakan topiknya jelek. Ini topiknya bagus, tapi Anda harus presentasi nulisnya, menyajikannya itu harus benar-benar yang menarik ya. Bukan tebal tipisnya loh ya, tapi kontennya menarik ya. Syarat dengan informasi, syarat dengan argumentasi yang ada evidence-nya gitu ya. Udah, itu aja ya. Iya. Lainnya oke lah ya, Iya. bisa Terima kasih, diperbaiki. Tapi kalau Bapak. substansi harus benar gitu ya. Iya. Baik, dari saya cukup. Mungkin Iya. berikutnya Prof. Purnawan monggo. Jeh, matur nuwun. Wah, luar biasa ini Pak Ferry. Masukannya luar biasa, Mbak. Jadi mungkin kalau Mbak jadi kelewatan ini. Kalau sama saya biasanya sudah diskusi ya, mungkin ya memang Pak Ferry ini belum bisa menangkap hasil dari tulisannya gitu ya. Jadi mungkin nanti juga lebih baik kalau diperbaiki memang masalah yang mau digali apa. Tadi juga masukannya cukup bagus. Jadi nanti dari apa Mbak sebelum berangkat untuk apa namanya ke responden, terutama di bank sampah itu nanti sudah ada modalnya gitu ya, literaturnya gitu ya. Tadi kan diminta untuk literaturnya yang istilahnya jurnal bereputasi ya Mbak. Sudah bisa membuka toh Mbak? Sampun, Pak. Iya. Nah, nanti coba dikasih terkait dengan bank sampah itu apa gitu ya. Kendalanya di beberapa tempat mungkin kan tidak sama. Tadi mungkin secara organisasinya yang tidak jalan atau teori organisasinya atau apa yang membuat itu. Nah, nanti coba di cross check, belum tentu di antara apa referensi itu nanti sama problemnya terkait dengan optimalisasi dari bank sampah tadi. Memang kalau topiknya menarik, jadi itu menjadi tambahan kekayaan keilmuan gitu ya terkait dengan bagaimana pengelolaan bank sampah yang ideal gitu ya. Karena dengan bank sampah yang ideal ini tentu akan mendukung apa namanya proses bisnis yang baik sehingga sustainable terkait dengan sampah ini bisa berjalan lebih optimal gitu ya. Jadi nanti coba kita diskusi lagi terkait itu ya sebelum berangkat nanti ke responden gitu ya. Tadi sampai ke respondennya nanti nggak perlu tutup hidung, tutup mulut gitu ya. Iya. Itu nanti bisa digali dulu modalnya sebelum menggali di sana gitu kan ya. Di tempat ini begini, di sana begini. Nah, mungkin nanti dari situ bisa apa namanya mendapatkan apa namanya hasil yang mungkin berbeda dengan apa yang akan ditemui di objek yang ada di bank sampah yang di Semarang ini. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya. Terima kasih tadi yang pertama tadi dari sama seperti Pak Ferry, saya tidak bisa mendengar, sudah saya besarkan tapi suaranya bergema. Jadi mohon maaf tadi juga yang Bu Prof. Jadi saya agak kehilangan suaranya gitu ya. Itu Mbak. Itu saja mungkin Pak Ferry dari saya. Terima kasih. Pak Pur. Nggih, nuwun Pak Pur. Berikutnya Pak Budi. Nggih, matur nuwun Pak Ferry. Wah, ini luar biasa ini masukannya ya. Saya sama dengan
Prof. Kurnawan tadi komentarnya. Terima kasih Pak Ferry dan tadi Bu Hartuti. Saya juga dengar-dengar tidak itu tadi putus-putus yang pertama. Tapi salah satu yang kalau Prof. Hartuti tadi salah satu yang berkesan saya itu ya, Mbak Esti menulis teori perubahan perilaku, tapi teori perilakunya belum ada. Ini saya kira sama ya, intinya sama dengan yang saya pegang Pak Ferry tadi ya. Ini bagaimana membuat cerita ya. Sebetulnya topiknya menarik, tapi perlu perbaikan di dalam tata tulisnya. Kemudian ya sama ya. Kalau wawancara itu kan nanti dari hati ke hati ya, Mbak Esti ya. Jadi tidak formal banget gitu ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Ferry ya. Nanti kalau termasuk sebetulnya ketika menggali kondisi existing itu bagaimana, itu ngobrolnya ya ngobrol santai dari hati ke hati sehingga semua keluar gitu yang sebetulnya yang apa yang dirasakan oleh masyarakat, oleh pengurus, oleh nasabah itu bisa keluar semua kalau kita cara ngomong, cara bertanyanya, cara ngobrolnya itu bisa dari hati ke hati itu ya dengan nyantai gitu. Nanti kalau wawancara pun seperti itu ya. Kalau ada draft pertanyaan itu kan panduan ya, nanti di lapangan sedangkan dikembangkan supaya ya namanya masyarakat itu kan macam-macam ya tingkat pendidikannya, pengurus itu kan tingkat pendidikan juga macam-macam ya di bank sampah yang akan diteliti nih ya. Mungkin ada yang lulusan SMP, ada yang SMA gitu ya, ada yang sarjana barangkali. Begitupun dengan nasabahnya sama gitu. Sehingga nanti teknik untuk menggali informasi dari semua stakeholder itu bisa dikelola dengan baik ya supaya bisa mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya. Jadi nanti semua tadi ya kekuatan, kelemahan, kemudian ancaman, peluang ya baik dari internal eksternal itu nanti bisa tergali dengan baik. Gitu. Terus saya sepakat juga tadi dengan Pak Ferry itu yang sebenarnya judulnya tidak harus dimunculkan itu ya SWOT itu ya, tapi itu kan toolsnya yang mau dipakai untuk menganalisis gitu ya. Tapi monggo nanti bisa kita diskusikan lagi kalau terkait ini. Oke. Saya kira itu saja dari saya Pak Ferry. Sudah banyak masukannya. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Pak Budi. Karena Prof. Hartuti sudah ketembalang, jadi nanti ya ini topik yang nggak gampang. Kalau menurut saya sih topiknya nggak gampang ya. Bukan sesuatu yang gampang kalau menurut saya ya. Karena ini bukan sesuatu yang gampang dihitung secara matematis ya. Jadi ini mengorek apa fenomena yang ada di masyarakat. Ya ini sebenarnya terjadi ya hampir di sebagian besar masyarakat kita. Kalau disuruh ngelola sampah itu ya kadang ogah-ogahan. Tapi ini sudah lebih baik ya karena saya ngerasakan di perumahan saya juga demikian. Sekarang setiap 2 minggu harus pilah sampah. Dan itu programnya Pemkot ya. Jadi saya jadi tukang foto istri saya kalau sudah habis nimbang terus saya bagian motret apa begitu timbang terus harus foto bareng sama yang ditimbang. Nah, ternyata itu nggak gampang ya. Iya. Saya rajin lah, tetangga saya ada yang nggak rajin, wah itu susah itu. Saya sudah 8 tahun ya gitu Pak. Ya ini apa memang menulis itu bukan hal yang gampang ya Mbak ya. Jadi harus belajar ya. Siap. Saya pun sampai sekarang masih belajar nulis kok ya. Karena nulis yang baik itu butuh repetisi yang berulang-ulang. Repetisi itu berulang, tapi repetisi yang berulang-ulang. Jadi aku minggu ngarep berarti dewean. Sing apa? Belum di mute Pak Purnawan.
Ya, saya kira kalau saya sih kalau tulisan bisa diperbaiki lah, ya. Ini topiknya yang nggak gampang dapetnya ya. Pasti ini idenya dari Pak Budi nih. Ya. Saya kira menarik nanti sumbernya Bu Sumiati aja nanti. Walah. Respondennya udah dapat Mbak satu. Oke. Nanti tanya Prof Anon, nanti pembimbing satu nanti respondennya di mana gitu nanti. Kalau respondennya Pak Ferry nanti khawatir nanti nggak jadi. Ya, Nanti saya bagian bikin jalannya aja, bikin jalan sama bangun TPA-nya lah itu saya itu ya. Jangan ngurus banknya ya Pak. Yang ngurus banknya. Baik, saya kira kalau dari saya bisa diteruskan ya. Masalah direvisi itu hal yang biasa ya. Mungkin dari pembimbing ada insight lain mungkin. Kalau dari saya sih dilanjutkan dengan cepat bergerak gitu ya. Iya. Segera. Ini tugasnya kan di forensik, digital forensik gitu ya. Kamu harus bergerak menyidikinya cepat gitu ya. Polisi itu cepat set langsung nanti. Iya Pak. Jadi ini ya. Jadi jangan lama-lama gitu ya. Insya Allah. Ya. Setuju Kita support ya. lah ya. Kita sebagai pembimbing selalu support lah gitu ya. Siap Pak. Bagaimana Pak Budi? Ya udah jelas itu tadi. Okay. Setuju Prof Gunawan. Pokoknya sat-sat. Yeah. Siap. Ya, makin cepat makin baik ya. Yes. Sekarang tagline-nya Pasca adalah kuliah cukup 3 semester gitu aja. Wah, mantap ini. Saya juga menerapkan di sipil kok ya. Jadi keren. harus bisa sekarang semuanya serba mungkin ya. Baik, saya kira saya simpulkan saja bahwa proposal ini bisa diterima tentunya dengan perbaikan ya. Sambil berjalan nanti perbaikannya ya, jangan lupa buka SSO yang di database-nya jurnalnya Undip ya, gratis ya. Anda sudah jadi mahasiswa Undip Iya ya. Pak. Ya, jadi tolong itu dimanfaatkan. Jangan Siap. baca jurnal-jurnal nggak jelas ya, berbahasa Indonesia tapi nggak ada peer review-nya lah, itu bahaya itu ya. Memang gampang dibacanya tapi isinya belum tentu ya. Siap. Harus hati-hati ya. Nggih. Saya kira demikian acara sidang proposal pada siang tadi sampai sore ini, dan terima kasih kepada Prof Purnawan, kemudian Bapak Dr. Budi Warsito, dan tadi Prof Hartuti yang sudah izin lebih dulu. Maka proposal yang tadi sudah disampaikan bisa diterima dengan perbaikan dan segera diselesaikan. Kita tunggu ujian seminar hasilnya ya. Siap. Jangan lupa sambil paralel nulis artikel ya. Nanti kalau enggak nanti ngejarnya rada repot ya. Pak. Baik, terima kasih kepada seluruh pembimbing dan penguji. Saya tutup sidang proposal pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry, Pak Purnawan, Pak Budi. Matur nuwun, izin li. Izin exit dulu nggih. Nggih. Sama. Monggo sampai